semua di rumah. Semoga baik-baik saja. Mari kita sebelum melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Bapakku datang. Semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan buat hidup kami, untuk keluarga kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman dari-Mu, Tuhan, yang akan disampaikan oleh Miss Nita. Biar firman itu ada selalu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah pada kami dari hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang buka Alkitabnya di dalam kitab Markus. Kitab Markus di situ di Perjanjian Baru, Markus 10 ayat 43 sampai 45. Anak-anak, Miss Nita akan bacakan ya. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bagus. Anak-anak, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang bagus, kita juga harus bisa menjadi pelayan. Jadi kita juga harus bisa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya misalnya anak-anak, kalau sudah di rumah, kok kita suatu saat ingin menjadi seorang pemimpin, kita menjadi pelayan. Misalnya kita bangun tidur, kita bagaimana yang dilakukan? Kita bereskan tempat tidur sendiri. Di situ kita sudah melayani diri sendiri dan juga melayani orang-orang di sekeliling kita. Misalnya kalau kita punya adik kita nangis, mama kita sedang sibuk di dapur. Apa yang kita lakukan? Apakah kita semakin membuat adik kita menangis? Tentu tidak. Kita harus mengajak adik bermain sehingga mama juga tidak semakin repot. Nah, itu adalah calon seorang pemimpin yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, seorang leader yang baik, hendaknya kita juga harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau seandainya kita lihat di dalam Alkitab, ada seorang pemimpin yang betul-betul diberkati Tuhan. Siapa? Yusuf. Kalian pernah tahu dengar kisah Yusuf? Yusuf itu sebelum menjadi raja muda di Mesir, dia juga melayani di dalam keluarganya. Bahkan dia dilecehkan oleh keluarganya, bahkan dia dijelek-jelekkan oleh keluarganya, dijual sama saudara-saudaranya. Luar biasa. Oh, ternyata itu proses Tuhan supaya suatu saat Yusuf juga akan menjadi seorang pemimpin. Sama seperti anak-anak sekalian di rumah. Kalau anak-anak di rumah suatu saat, aku cita-cita pengen jadi seorang pemimpin, Tuhan akan proses melalui apa? Melalui kehidupan kalian. Misalnya melihat rumahnya kotor atau habis bermain, mainannya diapakan? Kalau sudah selesai dibereskan. Itu namanya calon pemimpin. Misalnya lagi mamanya sedang sibuk berbelanja di pasar, kalian ikut, lihat mamanya banyak membawa kantong belanjaan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya melihatnya saja atau menertawakan? Sebagai seorang calon pemimpin, kamu harus ringan tangan, bantu mamanya mah, tak bantu ya. Nah, itu bantu calon seorang pemimpin. Nah, anak-anak, dari sini kita juga harus bisa menjadi pelayan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, tadi contohnya Yusuf. Nah, anak-anak, siapa di sini dari antara kalian yang ingin menjadi pemimpin besok ketika kalian dewasa? Pasti semuanya angkat tangan. Yuk, kita harus siap jadi seorang pemimpin, tapi satu syaratnya kita harus menjadi pelayan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anak-anak, hari ini kita selesai firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kalian semua. Dan kamu ingat satu hal yang harus kamu lakukan, menjadi pelayan buat orang-orang di sekeliling kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi berkat buat kami dan tuntunan buat kami, supaya kami bisa menjadi pelayan buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.